berhenti memancarkan sinarnya cintamu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, amin Tuhan, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan cinta-Mu, cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan. Lebih lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang terus Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi dengan Engkau. Kami mau bersorak, bersuka cita. Yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya. Katakan, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh will oh oh will oh oh will oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh will oh oh oh. Keajaiban-Mu Tuhan. Mari katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya. Mari sukan ajaib namanya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Mari naikkan pujian-Mu bagi Tuhan saudaraku. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari serukan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh will oh oh will oh oh will oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh will oh oh will oh oh, ajaib terjadi.
membakar setiap kami. Naikkan pujianmu, Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh ajaib terjadi. keajaiban terjadi bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Saudara masih bersorak lagi nama Tuhan. amin. Haleluya, puji Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Berjalan bersama-Mu, akan ku gentar, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Setiamu, pemimpin hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Oh, jaminan hidup bagi kami Tuhan. Mari katakan, berjalan bersama-Mu. Berjalan bersama-Mu, Tak akan ku gentar, akan ku gentar, sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Yang percaya di selamat Tuhan katakan, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Pagi keselamatan Kau buktikan Tuhan. Setiamu, Kau benteng hidupku. Akan ku takut, Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau jaminan bagi hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Banjir buktikan kasih setiamu, pemimpin hidupku. Katakan, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku. Buktikan kasih setiamu, pemimpin hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku.
silakan duduk teman-teman semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Lebih lagi katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kepada hamba-Nya.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat suatu video yang akan ditampilkan. Shadow. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Shalom. Aduh, ini kebaktian anak muda tuh. Orang tua ini. Shalom. Haleluya. Tadi mengerti videonya atau ada yang mengerti? Angkat tangan yang mengerti, angkat tangan.
Atau mau diceritakan ulang videonya itu apa? Yang mengerti angkat tangan. Oh banyak yang tidak mengerti, astaga. Yang tidak mengerti angkat tangan. Nah ini yang tidak angkat tangan apa? Golongan apa ini? Golongan abu-abu. Jadi sebenarnya secara ringkas video itu cuma mau kasih tahu kita bahwa waktu itu harus dimanfaatkan. Waktu itu harus dimanfaatkan. Jadi apapun yang isi waktumu, apapun yang ada dalam hidupmu, apapun yang kamu punya dalam hidupmu, sebaiknya itu harus memenuhi kehidupanmu dengan hal-hal yang baik dan termanfaatkan dengan baik. Intinya begini, kamu harus saya turun nih di bawah nih. Kamu harus isi waktumu dengan baik. Kamu harus isi waktumu dengan baik. Yang menjadi masalah, apalagi buat anak-anak muda, yang jadi masalah adalah ini. Kita tidak bisa mengisi waktu kita dengan baik sebab kita tidak mengenal bagaimana diri kita dalam perputaran waktu itu. Kita tidak kenal dirinya kita dalam perputaran waktu tersebut. Paling tinggi yang kita tahu tentang diri kita dalam perputaran waktu tersebut adalah, oh saya kebetulan ada. Saya kebetulan lahir. Saya kebetulan sekolah di sini, saya kebetulan kuliah di sini, saya kebetulan orang Toraja, saya kebetulan orang Batak, saya kebetulan orang Makassar, saya kebetulan tinggal di Makassar, saya kebetulan tinggal di BTP. Kita selalu notice keberadaan kita dengan kata kebetulan. Waktu kita notice dengan kata kebetulan, kita sebenarnya sedang gagap untuk tahu apa saya punya ini dalam saya punya hidup. Apa saya punya saya ini apa dalam perputaran kehidupan ini? Saya ini apa? Saya ini siapa? Saya ini apa dalam perputaran kehidupan? Apa saya ini? Nah, kemudian kita identifikasi diri kita dengan hal-hal yang berhubungan dengan diri kita. Misalnya, saya orang musik. Saya suka musik. Saya identifikasi diriku dengan berbagai macam hal. Tapi yang paling sederhana adalah saya bisa identifikasikan diriku dengan bajuku misalnya sekarang. Gitu. Bajuku gambar gitar ya. Cuma untuk mewakili saja. Kalau mungkin kalian tahu sejarah-sejarah rock and roll, mestinya kalian bisa kenal ini gitarnya siapa. Gitarnya Eddie Van Halen sebenarnya ini. Jadi saya identifikasikan diriku dengan kesukaanku bermusik. Nah, saya bisa tunjukkan itu dengan banyak cara. Dengan saya main gitar kah? Dengan saya pakai baju gitar kah? Dengan saya menyanyi kah? Dengan apa? Ada banyak hal. Tapi yang saya pengen kalian sadar itu begini. Siapa saya di perputaran waktu? Jangan sampai kau itu di perputaran waktu kau cuma pikir saya ini kebetulan ada. Di perputaran waktu ini saya ini ya begini-begini tuh nji. Gitu saya ya begini sih saya. Kebetulan bapak mamaku cerai, yang satu kebetulan bapak mamaku baik-baik saja, yang satu kebetulan bapak mamaku hamba Tuhan, yang satu bilang kebetulan bapak mamaku masuk gereja kurang sering. Semuanya kebetulan. Semuanya kita pikir, oh kebetulan. Kita tidak kenal siapa kita di perputaran waktu. Akhirnya dalam perjalanan waktu, kau gagal pilih yang baik. Misalnya, waktu di perputaran waktu itu, kau diajak misalnya, coba mau kau, kalau kau mau tenang-tenang sedikit toh, diajak nonton yang tidak benar. Kita pikir, kita kan kalau mau nonton yang begitu, kita langsung pikir begini toh. Yo tahu, ajakannya itu orang kalau nonton itu begini. Dewasa mau kau lah. Kita dewasa mi, bukan maki anak-anak ini kau. Dewasa maki, jangan kau tale-tale kang biasa-biasa mau kau itu. Jadi kita langsung kita dalam kebingungan berpikir tuh kita langsung pikir begini. Ya tadi saya dewasa Mika, tapi saya rasa saya masih anak-anak. Tapi teman-temanku bilang dewasa mau kau. Gitu. Padahal dewasa bisa saja jadi apa?
Dewasa kulu. Maksudnya, teman-temanku bilang dewasa nih tahu, itu kita. Jadi ada persimpangan begitu. Umur-umur begini pacaran mau keburu, masuk dia ada pacaranmu. Iya. Kalau cuma pacaran saja toh kelihatan masih normal sekarang. Sekarang ada yang tidak normal-normal toh. Kok laki-laki baru ditunjuk begini, itu laki-laki sana cantik, gagah sekali itu. Atau yang perempuan juga begitu. Ini kenyataan. Maksudnya begini. Siapa kau di perputaran waktu? Saya ketemu dengan orang lesbian. Seorang lesbian yang dia bilang begini, ini kegamangan karena tidak tahu siapa dia di perputaran waktu. Dia pikir begini, Kak, sebenarnya saya ini jiwaku laki-laki. Jadi saya sudah mendefinisikan diriku sebenarnya. Saya ini laki-laki cuma tersandra dalam tubuh perempuan. Saya langsung, berarti Tuhan itu salah desain saya. Saya bilang Tuhan tidak salah desain kau. Tapi kan begitu. Ada kegamangan dalam perputaran waktu. Akhirnya cerita punya cerita. Ternyata dia jadi seperti itu karena ada yang pengaruhi. Ada temannya yang selalu datang bermalam. Ternyata temannya ini sudah diajar lagi sama orang. Jadi baku ajar. Nah itu. Kalau kau diperhadapkan pada pilihan. Kau mau jadi apa? Kau mau ikut siapa? Kau mau ikut apa? Kau diperhadapkan pada pilihan. Sekarang itu pilihan nak. Tidak tunggu kau harus bergaul di luar rumahmu. Kau buka saja HP-mu dari dalam rumah. Kau disuruh memilih. Waktu kau buka medsosmu kau disuruh memilih. Kau pilih mau jadi apa? Begitu kau buka medsosmu kau disuruh memilih. Kau pilih jadi Reza Arab kah? Atau kau pilih jadi Kendall Jenner kah? Atau kau pilih jadi siapa? Pokoknya kau pilih. Itu semua kita punya gaya-gaya di TikTok. Kita pilih toh. Kita pilih untuk mempresentasikan siapa kita pada putaran waktu saat ini. Iya toh. Waktu kau pilih dirimu di TikTok bilang, ada lagu itu. Ayo deh kita gaya-gaya di TikTok. Ola, tale. Misalnya begitu lah. Nah, ini warga TikTok kentara. Misalnya kita pilih. Berarti kamu pilih untuk mempresentasikan dirimu pada perputaran waktu saat ini dalam begitu. Dalam pilihan lagu-lagu begitu. Udah gaya-gaya begitu. Kamu pilih. Nantikan itu kalau sudah waktu berputar lagi tuh. Kau sudah lebih tua dari sekarang. Tiba-tiba kau lihat itu kau punya tayangan. Mungkin kau suka malu-malu. Bisanya saya gaya-gaya begini. Padahal waktu sekarang kok gaya-gaya begitu. Kok rasa keren sekali begitu. Kok rasa kayak, tawa terkininya kita. Yang terdepan deh. Begitu kau lihat. Tidak usah jauh-jauh lah. Kau lihat 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian kau lihat kau punya gaya itu kau rasa, dede menjijikannya. Bagaimana saya bisa gaya kayak begini begitu ya. Nah. Bagaimana kita manage itu? Bagaimana kita manage? Nah, malam hari ini saya mau sodorkan sama kita. Bagaimana kita manage itu? Nah, 1 Petrus pasal 5. Tapi sebelum 1 Petrus pasal 5, jangan dulu kita buka di situ. Kayaknya ada ayat yang saya tiba-tiba ingat bagus sekali. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Ayat 14. Nah ini menaruh dasar saja ini. Menaruh dasar untuk kalian tahu siapa kalian gitu. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-14. Dibilang gini. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda. Nah kita baca sama-sama bagian ini ya. 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Oke, ini sebenarnya ketetapan firman Tuhan tentang siapa kamu dalam perputaran waktu. Siapa kamu? Kamu adalah orang-orang muda yang kuat. 1, kamu kuat. Kamu kuat.
Katakan saya kuat. Kekuatan kamu berasal dari mana? Firman Allah diam di dalam kamu, itu yang kedua. Yang pertama kamu kuat. Yang kedua firman Allah diam di dalam kamu. Baru yang ketiga adalah kamu telah mengalahkan yang jahat. Haleluya. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Telah, bukan akan. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Telah. Ini adalah siapa kamu dalam perputaran waktu. Ingat kau ini baik-baik. Siapa kamu di perputaran waktu? Yang pertama apa? Coba bilang dengan suara yang keras supaya kamu ingat. Siapa kamu dalam perputaran waktu? Saya kuat. Gitu? Saya kuat. Yang kedua, firman Allah diam di dalam saya. Yang ketiga, saya telah mengalahkan yang jahat. Ulang. Siapa kamu dalam perputaran waktu? Saya kuat. Terus, firman Allah diam di dalam saya. Terus yang ketiga, saya telah mengalahkan yang jahat. Lebih yakin lagi. Siapa kamu dalam perputaran waktu? Saya kuat. Yang kedua, firman Allah diam di dalam saya. Yang ketiga, saya telah mengalahkan yang jahat. Ingat baik-baik ini. Itu kamu dalam segala perputaran waktu. Tidak peduli waktu mau berjalan bagaimana. Tapi 3 hal ini itu kamu. 3 hal ini itu kamu. Saya. 3 hal ini adalah saya. 3 hal ini adalah kalian. Jangan pernah mau ditipu. Tipuan yang paling besar adalah karena kita selalu dibilang gini, kau ndak kuat. Siapa bilang kau kuat? Jangan kau sok-sok kuat, bro. Pernah diajak begitu sama teman. Pernah ada teman-teman yang bicara seperti itu. Tali-tali kangnya jangan kau sok-sok kuat, biasa mau kau. Nah kita sama-sama lemah. Nah kita sama-sama, kita kan ini manusia, masih daging jaki We injak tanah jaki kabumi jine, bumi je. Dunia ji ini kau dong. Jangan mau kau tale-talekang, dunia ji. Jangan kau terlalu sosok suci. Biasa iya mau kau. Ya. Akrab dengan yang begitu atau jangan-jangan saudara yang suka bilang gitu ke orang-orang. Cewek mulai cowoknya penjelajahan. Begitu cowoknya penjelajahan langsung ceweknya bilang, ih jangkol. Langsung cowoknya bilang gini, ya apa. Biasa mau kau. Kita juga ini manusia jaki. Biasa, jangan mau kok menghindar yang begini. Lama kelamaan juga akan begini jaki kita. Cepat atau lambat begini jaki kita. Jadi sebelum kita kawin kita belajar dulu. Laki-laki yang kayak begitu, dapat tendang bagus. Kita selalu pikir kita lemah loh. Halo? Kita selalu pikir kita lemah. Kak jatuh kak lagi kak merokok kak kenapa? Dibujuk-bujuk kak terus lemah kak. Selalu lemah. Itu kita generasi Levis. Lemah fisik. Fisiknya lemah cuma menggambarkan rohnya juga lemah. Iya toh? Aduh. Terus apa? Firman Tuhan diam di dalam saya. Tidak percaya juga. Belum pakai tamat baca Alkitab kasihan. Belum piji itu firman Tuhan diam di dalam. Jangan kau tale-talekan. Belum pakai hafal Alkitab toh. Firman Tuhan diam di dalam kau. Barang yang ketiga apa? Kamu telah mengalahkan yang jahat. Mati me. Telah mengalahkan yang jahat. Mana mungkin. Masih jahat sekali kah ini kau. Kita kan senang-senang sama yang jahat. Toh. Masa enggak senang? Sekarang saya tanya begini. Mana lebih enak? Cerita firman Tuhan atau ceritai orang? Saya suka sekali itu yang jawab. Mudah-mudahan betul ya. Betul. Cerita.
Cerita firman Tuhan ya, yakin. Haleluya. Yang lain, cerita orang kayaknya lebih enak. Itu kalau ceritai orang, dah habis-habis. Kita bisa begadang. Kita bisa begadang cuma karena cerita-ceritai orang. Senang sekali tuh ceritai orang. Kayaknya enak. Kita bisa bikin grup WA dari grup WA. Cuma untuk ceritai orang. Jadi misalnya nih grup WA Youth GBI Oikumene. House of Oikumene. Tiba-tiba karena kita mau ceritai siapa begitu di dalam grup. Nah enak kita ceritai dalam tuh. Kita buat nih grup lain. Kita buat nih grup lain nih. Grup carita-carita. Grup carita-carita. Habis itu bikin nih cuma untuk membahas ada salah satu anggota grup yang di grup besar. Kita masuk. Iya memang begini. Baru kita buat nih stiker dengan dia punya muka. Nah ini yang ketawa-ketawa kayaknya ada pengalaman-pengalaman tersendiri rupanya. Harus di... Iya toh? Wah begitu kita cerita firman Tuhan kayaknya ada bersemangat. Ih mau kak tidur? Ada tugasku banyak sekali ini. Iya toh? Nah, coba pikir. Ingat. Siapa kamu dalam perputaran waktu? Sebut lagi. Saya kuat. Terus saya telah mengalahkan yang jahat. Nah, kita perlu hadapi beberapa hal. Ada beberapa hal yang perlu kita hadapi untuk kita tetap kuat dalam kita punya dalam kita punya identitas diri kita. Nah, 1 Petrus pasal 5 itu kasih tahu kita ada serangan-serangan. 1 Petrus 5. Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 7. Ayo kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Jadi serangan yang pertama yang menyerang identitas kita adalah kekhawatiran. Sama-sama bilang kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah serangan awal yang menyerang identitas kita. Dan kata Alkitab, kekhawatiran itu harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, kenapa kekhawatiran? Ada 3 kekhawatiran anak muda. Kekhawatiran pertama, khawatir tentang cinta. Iya toh? Khawatir tentang cinta itu bukan selalu hubungannya dengan pasangan hidup. Tidak selalu di soal itu. Khawatir tentang cinta itu bisa saja begini. Kamu khawatir orang tuamu lebih sayang adekmu daripada kau. Atau lebih sayang kakakmu daripada kau. Iya toh? Kamu khawatir kalau gurumu itu lebih pandang ini. Dosenmu lebih suka ini. Kakak rohanimu lebih suka yang itu. Dia selalu yang dipilih di gereja. Takut tidak dicintai. Kamu khawatir kalau sahabatmu itu kemudian, dia lebih suka kayaknya temanan sama itu. Kayak lebih suka baku bawa sama itu. Kalau saya mau ajak dia banyak sekali alasannya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran, takut tentang dikasihi atau dicintai. Itu kekhawatiran pertama. Kekhawatiran kedua adalah takut tidak eksis. Ini kekhawatiran kedua dari anak muda. Takut tidak eksis, takut tidak dianggap, takut tidak diterima sebenarnya. Takut tidak eksis itu adalah takut tidak diterima. Ada alasan orang selalu bikin status di medsos. Alasannya adalah supaya dia itu tetap dianggap ada. Betul tidak? Bilang kok tidak. Iya toh.
Banyak orang itu bikin status di medsos supaya dia kayak harus dianggap begitu. Dianggap bilang, ih ada kak. Ada kan orang baku tersinggung cuma gara-gara begini. Ih, bisanya itu waktu kita makan coto di situ, waktu masih ada saya kok tidak upload fotonya. Nanti waktu saya pulang baru kok upload fotonya. Ih, enggak, waktu yang masih ada kau tuh fotonya jelek. Hah? Bayangkan kok orang itu bisa baku tersinggung gara-gara itu, gara-gara foto. Ih, nah ada saya di situ, kenapa tidak kau upload yang ada sebanyak mukaku? Iya. Bisa baku tersinggung. Orang selalu pengen dianggap. Terus kemudian kamu bilang begini, itu kan contoh-contoh zaman sekarang, tidak ada di Alkitab. Siapa bilang? Oke, saya kasih tahu contoh di Alkitab. Orang pengen sekali dianggap. Padahal dia raja loh. Namanya siapa? Raja Saul. Saul itu di Alkitab dibilang begini, dia itu punya tinggi badan, itu orang Israel semua itu cuma sampai di bahunya. Di antara seluruh rakyat Israel, dia yang paling tinggi. Terus dia gagah. Besar badannya, gagah pula. Kemudian diangkat jadi raja, dipilih Tuhan jadi raja. Tapi satu kali datanglah Daud. Daud kalahkan Goliat. Setelah Daud kalahkan Goliat, langsung Saul bilang gini, ih bagus tong saya percaya kau masuk mau kau dalam pasukanku. Pi mau kau berperang. Begitu Daud menang peperangan, cewek-cewek menyanyi, ini juga cewek-cewek. Kadang-kadang juga toh. Jadi cewek-cewek juga menyanyi-menyanyi. Ore, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Offside nih itu nyanyiannya. Karena begitu dia nyanyi-nyanyi, kalau orang menyanyi itu tidak satu kali toh, pastikan diulang-ulang. Kau saja nyanyi kali-kalian diulang-ulang. Satu kali satu kali dua, kau ulang-ulang toh. Nah orang menyanyi ini tidak satu kali jadi bilang Daud berlaksa-laksa, tidak. Nah ulang lagi, nah ulang terus, nah ulang terus. Saul juga lama-lama dengar, Saul punya telinga juga lama-lama, ada kurang ajaran ini. Nyanyi terus itu. Ih, marah-marah Saul. Marah-marah dia mau bunuh Daud. Bagaimana dia bisa sampai Alkitab kasih tahu gara-gara itu Saul itu memburu Daud. Seumur hidup sampai dia mati. Semenjak dia iri hati itu sampai dia mati. Pekerjaannya Saul adalah memburu Daud. Cuma perkara apa? Perkara begini. Karena Daud kelihatan lebih dianggap daripada dia. Aduh. Ada orang di sini yang kau jengkel. Cuma karena perkara dia itu kelihatan kayak lebih dianggap daripada kau begitu. Yang malangnya itu orang yang kau jengkel dia tidak tahu bilang kau jengkel sama dia. Itu. Baru kau yang setengah mati. Bodohmu. Kau setengah mati jengkel sama dia baru dia tidak tahu apa-apa. Karena kau cuma merasa dia yang lebih dianggap. Oh, rawan sekali itu apalagi dalam gereja. Kenapa dia yang dipilih jadi WL? Padahal tuh sebenarnya saya sebenarnya lebih bisa loh. Tapi dia itu karena dia dekat sama kak. Dia dekat sama kakak itu jadi sama kakak rohani dia lebih dekat tuh. Makanya dia bisa jilat-jilat. Masa tahu kau bilang begitu? Tidak bagus. Padahal sebenarnya ini yang suka WL ini sudah ditawarkan. Rajin-rajin kau WL di gereja. Kasih mau kau ada potensi. Suaramu bagus. WL mau kau di gereja. Baru sok-sok malu-malu. Jangan deh. Yang lain. Biar misalnya saja. Kan kalau satu kali kau diajak kau begitu, orang masih tawa ajak lagi. 2 kali diajak. Masih begitu juga kayak 3 kali diajak, masih begitu. 4 kali diajak, 5 kali orang bosan. Dah usah.
Begitu orang dah ajak langsung, deh, ku bilang, dah dia ajak malah lagi, salamu. Tapi kan kita begitu, kita suka, mau sekali mau sekali kayak dihargai sekali begitu, kayak orang memohon-mohon begitu. Itu karena mau apa? Mau dianggap. Itu kekhawatiran kedua. Ada orang update status selalu. Cuma karena takut kan nanti tidak diingat. Setidaknya kalau mati kak orang lihat akun media sosial kok tahu banyaknya tahu fotonya. Kalau kau mati orang tidak kunjungi akun media sosialmu. Tapi kita sedikit-sedikit taruh. Atau misalnya kita iri sama orang. Bisanya deh foto di Mantimur. Saya juga deh foto di masjid apa itu yang berkuba-kuba. Ada tonja, ada ji. Apa yang bersaing? Tapi kan kita suka begitu toh. Baku tindis-tindis, baku sindir-sindir di media sosial. Tidak di tag ji namanya, tapi baku sindir. Kok kira cuma kau jika yang bisa pergi ke situ, saya juga bisa tonji. Ci. Baru na-update nih fotonya. Baru bikin nih quote yang bijaksana-bijaksana begitu. Memang kami hanyalah cacing-cacing. Tadi saya sudah sebut 2 kekhawatiran. Kekhawatiran pertama anak muda adalah takut tidak dikasihi. Kekhawatiran kedua adalah eksis. Tidak dianggap. Tidak diterima. Itu kekhawatiran kedua. Kekhawatiran yang ketiga dari anak muda adalah mereka takut dianggap lemah. Takut dianggap lemah. Yang lucu itu begini, kau sudah takut dianggap lemah, tapi kau suka melemah-lemahkan dirimu. Aneh. Tuhan itu baik loh. Saya tunjukkan satu kisah. Ada kisah seorang anak muda nama Gideon yang lagi ketakutan karena orang Amalek lagi menjajah bangsanya. Gideon itu diam-diam mengirik gandum, diam-diam di tempat pengirikan anggur. Dia diam-diam sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba malaikat datang sama dia. Malaikat bilang begini loh. Cara malaikat menyapa Gideon. Malaikat bilang begini. Diberkatilah kamu, hai orang yang gagah berani. Padahal ini orang lagi ketakutan ini. Nendring kulantuk sudah begini. Tapi malaikat datang, malaikat bilang ini. Diberkati kamu, hai pahlawan yang gagah berani. Dibilang pahlawan loh. Lagi ketakutan. Tapi Gideon bilang apa? Bayangkan malaikat yang bilang kamu pahlawan. Tapi Gideon bilang apa? Kita selalu melemah-lemahkan diri. Kok bisa Ji, kok bisa. Tapi apa? Kalau kita bilang, bisa aja kok itu. Saya tunjuk kok jadi panitia jadi panitia Natal. Kok nanti bagian seksi acara. Kok bisa tuh? Banyak sekali nya. Itu paling masalah itu kalau pilih-pilih panitia begitu. Karena apa? Karena waktu kita tunjuk banyak nya. Begitu tidak ditunjuk, nah cerita di belakang. Saya tidak ditunjuk. Salamu. Tapi waktu ditunjuk selalu melemah-lemahkan diri. Kak, tidak bisa, tidak mampu. Selalu merasa lemah. Kok bisa? Tidak bisa. Selalu itu. Kekhawatiran soal itu. Kekhawatiran soal itu. Coba kalian cek. Itu serangan terhadap identitas. Waktu kamu diserang pada masalah ini, identitasmu kacau. Langsung hilang kamu punya identitas tentang kekuatan. Hilang identitasmu tentang firman yang diam di dalam kamu. Hilang identitasmu tentang kamu telah mengalahkan yang jahat. Hilang. Semuanya hilang. Hilang karena apa? Karena kamu diserang pada area ini. Nah, Petrus kasih tahu kita bahwa untuk melawan hal tersebut cuma dibilang gini. Serahkan pada Tuhan. Nah, serahkan pada Tuhan alasannya dia pakai kata sebab.
Sebab itu berarti penyebabnya. Toh. Kenapa harus diserahkan? Dia bilang gini, sebab Tuhan itu memelihara kamu. Amin. Tuhan pelihara. Saya akhiri dengan bilang begini. Kenapa kamu tidak rasakan pemeliharaan Tuhan? Karena kamu sibuk untuk menonjolkan dirimu. Ini sekarang masa di mana kita ini punya ruang cukup luas untuk menonjolkan diri. Kamu sibuk tonjolkan dirimu. Sampai dalam usahamu menonjolkan diri itu, kamu khawatir. Kamu khawatir berhasil tidak ya? Diterima tidak ya? Dikasihi tidak ya? Kamu berupaya tonjolkan dirimu. Tapi di situ kamu diserang dengan kekhawatiran. Waktu kamu diserang dengan kekhawatiran, di situ kamu kehilangan identitas. Nah, lihat Yesus. Yesus itu tidak suka menonjolkan diri. Mungkin waktu saya bilang begini kamu bilang, tapi Yesus terkenal, tunggu dulu. Baca Alkitabmu baik-baik. Yesus itu tidak pernah dia bilang, sini kue, lihat kok saya mau buat mujizat ini. Tidak pernah. Yesus itu buat mujizat sembunyi-sembunyi. Habis dia buat mujizat dia ngomong begini, jangan kau kasih tahu orang. Kalau ditanya, jangan kau kasih tahu orang. Waktu dia sembuhkan orang kusta pertama kali dia bilang begini, jangan kau kasih tahu orang. Bagaimana caranya nanti orang tanya saya sembuh. Cukup kau kasih bukti saja sama imam, bilang sembuh mau kau. Tapi jangan kau kasih tahu orang. Waktu dia tanya sama murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Terus Petrus menjawab, kamu adalah Mesias. Setelah Petrus jawab begitu, apakah Yesus langsung bilang gini, ya kalau kau tahu itu, sebarkan cuy. Yang kau tidak sebarkan itu, sebarkan. Tidak. Waktu Petrus ngomong begitu, Yesus bilang gini, jangan kasih tahu orang. Dia habis rubah air jadi anggur, dia sembunyi. Dia sembunyi, tapi Yesus itu karena orang sudah punya cerita, akhirnya orang ikuti dia. Akhirnya dia jadi viral. Tapi Yesus tidak mencari-cari viral. Nah kita ini beda, kita suka. Kita begini, kita berjuang untuk dianggap, berjuang untuk kelihatan, berjuang untuk diterima. Tapi dalam saya mau kasih tahu ya, dalam perjuanganmu itu, disitulah serangan kekhawatiran itu datang. Karena apa? Sementara kamu berjuang begitu, kamu langsung rasa begini, diterima tidak ya? Diakui tidak ya? Di ini tidak ya? Ada pebasket namanya Stephen Curry. Kalau kalian ikut basket, Stephen Curry itu pemain dari Golden State Warriors. Barusan juara NBA beberapa bulan lalu. Stephen Curry ini kebetulan anak Tuhan sungguh-sungguh. Waktu singkat cerita lah, mereka juara NBA 3 kali. Setelah mereka juara NBA 3 kali, kemudian mereka masuk final lagi yang keempat, kalah. Dalam usaha mereka mencari gelar yang keempat, kalah mereka. Kalah dengan tragis. Semenjak mereka kalah di final 2019, itu tim itu, rekor kemenangannya buruk. Seri 2020-2021 itu Golden State punya rekor kemenangan itu 15 kali menang, selebihnya kalah. Cuma 15 kali menang loh. 15 kali menang. Nah, kemudian semua pandit-pandit, komentator itu ngomong begini. Itu Golden State Warriors itu sudah berakhir. Stephen Curry itu sudah berakhir, sudah begini. Yang Stephen Curry buat itu tidak langsung pergi di media sosial. Belum pakai berakhir, nanti saya ini masih jago, saya masih begini. Tidak ada, dia cuma bilang, nanti kamu tunggu saja tahun depan. Setelah itu dia tidak komen.
tidak komen, sama sekali tidak komen. Orang bilang kalah. Singkat cerita masuk final. Masuk final berhadapan dengan Boston Celtics. ESPN kasih penilaian bahwa yang bakal menang adalah Boston Celtics. Responden memilih 80% memilih Boston Celtics yang akan menang. Warriors cuma 20% yang pilih. Tapi itu pun waktu dipilih begitu, dia tidak beradu argumentasi dan bilang, kok belum lihat, kita begini, kita begitu. Coba kalau kita yang dikasih begitu, nama mamamu. Tapi dia tidak, dia diam. Sampai akhirnya menang. Waktu menang baru dia berteriak. Baru dia, wah itu istilahnya dia sudah diam untuk satu musim. Untuk satu musim dia tahan mulutnya. Kemudian dia menang. Dia berteriak. Sudah gila itu. Tapi bayangkan dia bisa disiplin dirinya gitu. Tapi kemudian dia kasih tahu dia punya rahasia. Rahasianya dia bilang begini. Saya percaya Yesus. Yesus yang ambil alih semua beban saya. Saya lakukan tanggung jawab saya sebagai atlet. Berlatih dengan keras. Tapi selebihnya saya yakin Yesus take my will. Yesus yang ambil bebanku. Gila, bukan pendeta yang bicara, pemain basket. Halo? Jadi dia tidak berupaya untuk terima kak ini, masih jago kak ini. Anggap kak kodong, anggap kak ayah. Tidak ada. Tapi kalau kita, tapi di sini tidak ada, ya. Di sana sini banyak. Kalau di sini semua kuat. Ayo kita sebutkan lagi kita punya identitas. Apa identitas kita dalam perputaran waktu? Tasako-sako. Ulang. Kita ulang sampai kita sebut dengan suara keras. Harus yakin. Amin. Harus yakin. Amin. Yakin, harus yakin. Siapa kita? Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau berdoa bagi kita. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama berdoa agar semua anak-anak muda dalam ruangan ini menjadi anak muda yang bangkit dan menyadari identitas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amba mau berkata Tuhan, amba mau taruh ini dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam hati mereka. Bahwa mereka kuat. Bahwa mereka penuh dengan firman Tuhan. Dan mereka telah mengalahkan yang jahat. Mereka punya kemampuan untuk mengalahkan yang jahat. Tuhan telah mengaruniakan hal tersebut bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Entah kenapa saya merasa untuk pengen berdoa untuk orang-orang seperti ini. Ada orang-orang yang terluka oleh sebab tidak angkat. Kamu terluka sebab kamu merasa dibeda-bedakan. Kalau ada orang-orang seperti itu, dari tempat dudukmu saja tidak usah maju di depan. Saya tidak akan tantang-tantang orang seperti itu. Tapi dari tempat dudukmu saja. Kalau kamu merasa kamu duduk di sini dan kamu rasa bahwa ya saya masih terluka. Saya terluka karena saya merasa saya dibeda-bedain sama orang tua. Saya terluka karena saya merasa tidak dicintai. Saya merasa tidak diterima. Jangan biarkan itu membusuk dalam dirimu. Rasa-rasa seperti itu. Saya mau beritahu, umurmu boleh bertambah. Tapi kalau kau tidak membereskan hal-hal itu dalam hidupmu, maka hidupmu juga sekalipun dia umurmu bertambah, tapi hidupmu menyimpan hal-hal yang busuk dan semakin besar area busuknya dalam dirimu. Dan itu akan mempengaruhi caramu membuat keputusan, caramu berhubungan dengan orang, itu akan mempengaruhi sekali. Jangan biarkan itu. Kalau kamu ada yang seperti itu, taruh saja tanganmu di dada. Kita berdoa. Taruh, yang lain tidak usah lihat kiri kanan, taruh saja tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat kalian. Tuhan,
datang kepada setiap mereka yang menaruh tangan mereka di dada Tuhan. Datang kepada mereka Tuhan Yesus. Datang kepada mereka. Ambil beban mereka Tuhan. Ambil beban mereka. Ambil beban mereka Tuhan. Ambil beban mereka. Hamba berdoa Tuhan, saat ini Roh Kudus datang kepada mereka dan bilang bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menyayangi mereka. Tuhan, di hadapan Tuhan mereka itu adalah orang-orang yang berharga. Di hadapan Tuhan mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Mereka orang-orang yang sangat-sangat diterima oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Datang pada mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan. Pulihkan hidup mereka. Hamba berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Mulai dari malam ini sampai seterusnya. Memulihkan hati mereka dalam nama Yesus. Pulihkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan, rasanya tidak afdol kalau saya tidak memperkenalkan yang datang sama saya malam hari ini. Ada teman saya, teman baik saya, Frans. Dia salah satu pemimpin di jemaat kami. Berdiri dong Frans. Ini nanti besok-besok ketemu di jalan. Ih laki-laki gagah dari mana ini? Terus anak saya, Faith. Al-Faith. Udah berdiri. Ya. Oke, thank you. God bless you. Puji Tuhan, saya percaya kita semua yang ada pada hari ini diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih untuk firman-Mu yang hadir bagi setiap kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang kuat. Kami yakin dan percaya kami adalah orang-orang yang telah menang untuk mengalahkan setiap apa yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk Engkau yang hadir bagi kami. Terima kasih untuk pribadi-Mu yang nyata bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu Bapak. Pada saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang siap memberi. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan satu pujian. Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang diberkati Tuhan katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Hadirin semua bangkit berdiri.
Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan menyerahkan hadiah pemenang turnamen Mobile Legends yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Yang pertama, saya undang untuk yang juara 1, boleh maju ke depan. Puji Tuhan, dengan kasih Tuhan kami mengundang juara 1 Jemaat Taman Landrea, PPGT Taman Landrea. Boleh kita berikan tepuk tangannya. Puji Tuhan. Kepada PPGT Taman Landrea saya undang ke depan dan saya minta Kak Esra untuk menyerahkan hadiahnya. Sekali lagi teman-teman dari PPGT Taman Landrea. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman semua. Nah, ini juara 1 kemarin turnamen Mobile Legends. Juara 1 trofi dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya untuk juara 2 dari tim Foxtron. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan untuk penyerahan hadiah ini saya undang dengan kasih Tuhan Bapak Pendeta Albert Lintang, boleh maju untuk menyerahkan hadiahnya. Saya minta dari teman-teman Foxtrot boleh maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang mendapatkan juara. Selanjutnya untuk juara 3 dari tim Army Phoenix. Mari kita berikan tepuk tangannya untuk teman-teman dari tim Army Phoenix. Saya minta kesadarannya teman-teman untuk maju ke depan. Ada perwakilan nggak? Boleh teman-teman. Selanjutnya untuk MVP diberikan atas nama Michael Manggane, diserahkan oleh Ketua Youth di tempat ini. Atas nama Michael Emardi. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangannya untuk teman kita. Nanti pakai Toyota yang menyerahkan hadiahnya. Shalom Tuhan, demikianlah penyerahan hadiah malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengalir
kita terima berkat Tuhan, kiranya Tuhan memancarkan cahayanya kepadamu. Kiranya Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia limpah rahmat. Dikelilinginya engkau dengan kasih setia Tuhan. Digenapilah Mazmur 139 ayat 4 yang berkata bahwa engkau berkeliling, mengelilingi kami dari depan, dari belakang. Dengan engkau mengelilingi kami, maka apa yang kami alami dalam kehidupan kami adalah kami selalu melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dijauhkan kami dari semua hal yang bukan merupakan kehendak Bapa. Dijauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut Tuhan. Tapi diberikan kami Tuhan kesehatan, kekuatan. Ditetapkannyalah kami di dalam kehendak Bapa yang sempurna. Diajarkannyalah kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hatinya, mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya, dan menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami semua boleh menerima berkat ini dan memanifestasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Terlepas, kuasa maut telah terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kali. Naikkan hujan, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kali. Naikkan hujan, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Keajaiban terjadi.
membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan hatimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Tamborin. Tamborin. Pulang ke kita masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan. Baik, kita berdoa. Bapa, kami melihat Tuhan pekerjaan yang dilakukan dalam hidup kami. Kami melihat pekerjaan yang telah terjadi di tempat ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Bukan kami Tuhan, tetapi Engkau yang nyata bagi kami Bapa. Terima kasih untuk kalian, terima kasih untuk potensi yang diberikan bagi kami Tuhan. Kesempatan, kehormatan bagi kami Tuhan sebagai para pelayan Tuhan. Kami telah mengambil bagian kami dalam melayani Engkau Tuhan. Berkati setiap apa yang kami berikan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau berkati kami, Kau kembalikan rahmat bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk Engkau yang ada pada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pelayanan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Apa ini? Apa? Tuhan Yesus.